Halo guys, balik lagi bersama Alur Cerita Film. Kali ini Alur Cerita Film bakal membahas film The George 2025. Sebelum ke alur ceritanya, pastikan kalian sudah like dan subscribe. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperkenalkan dengan dua pemeran utama. Yang pertama ada seorang pria bernama Levi dan satu lagi seorang wanita bernama Drasa. Keduanya merupakan penembak yang sangat jitu. Untuk itu, mereka ditugaskan oleh agen rahasia untuk menjaga suatu tempat tanpa adanya komunikasi dengan dunia luar. Bahkan, Levi dan Drasa tak boleh berkomunikasi selama berjaga di sana selama 1 tahun. Walau keduanya bisa saja bertemu, mereka berjaga di masing-masing tempat. Tempat yang mereka jaga hanyalah sebuah menara, yang mana kedua menara ini dipisahkan oleh sebuah jurang, dan di dalam jurang inilah yang harus mereka pantau 1 kali 24 jam selama mereka kerja. Selain memantau menara juga, mereka memastikan ranjau yang dipasang di bagian bibir jurang harus selalu aktif. Dikhawatirkan makhluk yang berada di bawah jurang bisa naik ke permukaan dan lepas berkeliaran. Singkat cerita, Levi tiba di tempat yang harus ia jaga. Di sana, ia disambut oleh seorang anggota bernama Jedi. Karena masanya sudah selesai, maka Jedi akan pulang dan digantikan oleh Levi. Sebelum pulang, Jedi menjelaskan bahwa di sini tidak diketahui asal muasal tempat itu. Yang penting, mereka harus menjaga jurang di menara tersebut agar makhluk di bawah jurang itu tidak bisa naik ke permukaan. Jadi juga bercerita makhluk yang mereka jaga sering disebut Hellman, dan tempat ini sudah dijaga selama 75 tahun berturut-turut. Jadi juga berkata bahwa dahulu ada pasukan kuda yang dikirim ke bawah untuk memastikan keberadaan makhluk Hellman itu. Namun pasukan itu tak pernah kembali. Setelah itu Jedi langsung pulang. Namun anehnya dia langsung dibunuh. Ternyata itu perintah dari agen rahasia. Kembali kepada Levi mulai beraktivitas dengan mengecek keadaan. Sambil jalan-jalan, di sana Levi dibuat penasaran dengan menara yang ada di seberangnya. Saat dicek, ternyata bukan hanya Levi yang berjaga di sana, ada juga Drasa. Namun di sini mereka belum saling mengenal. Dan setelah beberapa bulan, barulah mereka saling berkenalan. Walaupun mereka tahu apa yang mereka lakukan merupakan pelanggaran. Setelah akrab, mereka bercanda dengan saling menembak demi mengusir kesepian. Namun tak disangka, kegaduhan yang mereka buat ternyata memancing makhluk yang ada di bawah jurang naik. Dan Levi langsung menembakinya dengan dibantu oleh Drasa dari seberang. Namun makhluk itu malah teralihkan oleh serangan Drasa dan langsung menyerang Drasa. Beruntung Levi bisa menolong dari kejauhan. Di sini Drasa sempat terluka terkena cakaran makhluk itu. Beruntung lukanya tidak parah. Keesokan paginya, Levi memasang ranjau di bibir jurang itu, dan ia dibuat heran dengan sebuah alat yang terbang lalu pergi menjauh. Musim demi musim mereka lalui hanya dari kejauhan. Sesekali mereka meluangkan waktunya untuk hiburan. Selang beberapa bulan, tepatnya di bulan Februari, Levi semakin penasaran dengan Drasa. Ia memikirkan cara agar bisa menghampiri Drasa. Dia langsung membuat sesuatu yang bisa membawanya pada Drasa. Walau dengan peralatan seadanya, namun Levi berhasil ke tempat Drasa. Berada di tempat Drasa semalaman membuat mereka menghabiskan waktu dengan saling bercerita. Kemudian keesokan harinya, Levi langsung pulang, namun yang tak terduga, makhluk yang ada di bawah jurang hendak naik ke permukaan, hingga di mana makhluk-makhluk itu menginjak ranjau yang sudah dipasang sebelumnya. Alhasil, Levi pun terjatuh ke dalam jurang. Drasa yang melihat itu langsung bergegas menolong Levi. Drasa pun langsung terjun ke jurang itu dengan membawa peralatan yang dibutuhkan. Di bawah sana, Drasa menemukan
Lepi sedang diserang oleh pohon yang bisa hidup. Di sini, Lepi dan Drasa sadar bahwa semua makhluk hidup di bawah jurang itu bisa bermutasi. Lepi dan Drasa dipertemukan dengan pasukan kuda yang diceritakan oleh Jedi. Karena sudah bermutasi, pasukan kuda itu pun terlihat sangat aneh, lalu menyerang Lepi dan Drasa. Setelah berhasil membunuh makhluk itu, Lepi dan Drasa langsung berjalan mencari jalan pulang. Namun, mereka menemukan bangunan yang sudah lama terbengkalai. Mereka pun masuk ke dalam bangunan itu dan mereka dikejutkan dengan bangkai manusia. Kemudian, mereka diserang oleh beberapa makhluk seperti serangga. Namun, mereka langsung membunuh satu persatu makhluk itu. Beruntung, mereka bisa lepas dari serangan makhluk itu. Kemudian, mereka mencari tempat yang sekiranya aman. Mereka pun menemukan bangunan dan masuk ke sana. Di sini barulah mereka tahu sebab makhluk itu bermutasi, karena pada masa itu tempat ini merupakan laboratorium yang sempat bocor pada saat Perang Dunia Kedua. Dari kebocoran itulah mereka terinfeksi virus. Semua makhluk hidup yang berada di bawah jurang seperti manusia, hewan, dan tumbuhan akan mengalami mutasi genetik. Setelah mengetahui kebenarannya, Lepi dan Drasa memikirkan cara agar bisa lebih cepat keluar dari jurang itu. Jika terlalu lama di sana, khawatir mereka akan juga terkena virus. Saat hendak pergi, mereka dihadang oleh pasukan kuda dan di sini Drasa ditangkap dan dibawa ke persembunyian makhluk itu. Di sana, Drasa dihampiri penguasa jurang itu. Kemudian Lepi datang dan mereka langsung membunuh makhluk itu. Setelah dilihat-lihat, ternyata Levi tahu bahwa yang ia bunuh merupakan orang pertama yang menjaga di menara. Levi pun heran kenapa orang pertama yang menjaga menara kini berada di bawah jurang. Mereka langsung bergegas pergi demi keselamatan keduanya. Di perjalanan, mereka harus melewati rintangan dengan melewati makhluk yang sedang bermutasi. Mereka pun berhasil. Di sana, mereka menemukan mobil dan langsung memakai mobil itu agar perjalanan terasa lebih cepat. Saat sudah dekat ke permukaan, mereka dihadang oleh makhluk aneh dan mereka berhasil lolos. Setelah di atas, mereka memutuskan berpisah beberapa hari demi memastikan tidak ada yang terkena virus. Di sini juga mereka merancang cara untuk meledakkan jurang itu. Mereka tak ingin hal yang mereka alami terjadi pada orang lain terus-menerus. Jadi, mereka lebih memilih untuk menghancurkan jurang itu. Sementara di tempat agen rahasia, Lepi dan Drasa sudah diketahui telah menyusup ke dalam jurang. Dan agen rahasia itu akan mengirimkan pasukan untuk membunuh Levi dan Drasa. Namun, Levi dan Drasa yang cerdas berniat untuk meledakkan jurang itu demi keselamatan makhluk bumi. Keesokan harinya, agen rahasia dan anak buahnya langsung memburu Levi dan Drasa. Dengan menggunakan drone, akhirnya Levi dan Drasa ditemukan dan langsung ditembaki. Saat itu juga, Levi dan Drasa menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan tempat itu. Mereka pun pergi sejauh mungkin untuk menghindar dari ledakan itu. Dan setelah siap, mereka pun langsung meledakkan tempat itu. Ledakan yang dahsyat membuat keadaan di sana porak-poranda, termasuk agen rahasia yang juga terkena ledakan pada pesawatnya. Sementara Levi belum diketahui apakah selamat atau tidak. Namun Drasa menganggap Levi sudah tiada. Drasa pun pergi dari tempat itu tanpa Levi. Selang beberapa bulan, Drasa yang kini bekerja di kafe mendapat pelanggan yang ternyata itu adalah Levi. Keduanya terlihat bahagia. Film pun selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.